Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Bapak yang saleh dan saleh ada di rumah? Jumpa lagi dengan Bapak Syaiful untuk belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Oke, sebelumnya tetap Bapak ingatkan kembali, kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, bila keluar rumah, sering-sering cuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir, jauhi kerumunan. Dan apabila dari kerumunan, tetap kita usahakan jaga jarak satu sama yang lain. Baik anak-anak Bapak sekalian ada di rumah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kembali kita membaca doa. Kita mohon kepada Allah supaya belajar kita pada hari ini dimudahkan dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama doa memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita kembali untuk belajar pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Nah, pada hari ini kita akan membahas Rasulullah yang selanjutnya, yaitu kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, sebelumnya kembali Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita meyakini di dalam hati bahwasanya Allah memang mengutus para rasul untuk dijadikan teladan bagi kita semua, menyampaikan risalah-risalah yang Allah kabarkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, setelah belajar kita dapat menunjukkan sifat berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, serta peduli kepada lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita semua dapat memahami sejarah singkat misalnya kehidupan mereka pada zamannya, yang mana itu dapat kita contoh pada kehidupan sekarang ini. Dan yang terakhir, kalian juga mampu menceritakan kisah tersebut kepada orang-orang atau teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian. Baiklah anak-anak, untuk pendahuluan pelajaran pada hari ini akan Bapak tayangkan sebuah video tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Mari kita saksikan bersama. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel.
Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyas. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tidak lama kemudian mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Baiklah anak-anak, setelah menonton video tadi, kita istirahat sejenak ya. Pembelajaran kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi bersama Bapak Syaiful. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, coba kalian perhatikan di layar. Di sini ada Quran surah As-Saffat ayat 123 sampai 25. Ini adalah ayat Quran Allah menjelaskan tentang kisah nyata tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Kita terus bersama-sama
ikuti dari rumah, dengarkan bacaan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyas laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya adalah Nabi Ilyas alaihissalam itu benar-benar termasuk seorang rasul. Ingatlah kata Allah ketika Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutlah kamu menyembah Ba'il, yaitu berhala yang ada pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam. Itulah berhala yang disembah oleh Bani Israel. Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta." Nah, anak-anak Bapak sekalian yang ada di rumah, itulah tugas Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Nah, yang pertama akan Bapak jelaskan di sini adalah tugas para rasul. Di antaranya ada 5 tugas bagi para rasul. Yang pertama, seorang rasul wajib menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajak manusia tersebut ke jalan yang benar. Tidak ada seorang rasul yaitu yang tidak menyampaikan ajaran yang benar, dan tidak ada rasul itu yang menyembunyikan ajaran dari Allah. Kemudian, rasul itu wajib membimbing manusia kemana? Ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Kemudian, seorang rasul itu membawa kabar gembira apabila manusia tersebut tidak menyekutukan Allah, apabila manusia tersebut menyembah Allah, kemudian mengakui akan rasul yang ada pada zaman itu, kemudian mengamalkan isi kitab yang diajarkan oleh rasul tersebut, pastinya janji Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi apabila orang tersebut mengingkari akan tersebut, kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, janji Allah dan ancamannya adalah masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang seterusnya, seorang Rasul adalah memperbaiki kondisi umat manusia, yang mana diutusnya para Rasul pasti pada saat itu wilayah tersebut atau negara tersebut dalam keadaan kacau balau. Kacau balau dalam artian mereka menyekutukan Allah, mereka sering berbuat maksiat, mereka tidak mempunyai akhlak yang baik, dan pada saat itulah Allah mengutus Rasul pada bangsa tersebut. Nah, yang terakhir tugasnya adalah memberikan teladan yang baik bagi umat manusia. Oke, ingat lagu kemarin, lagu 25 Rasul Pilihan. Kita nyanyikan kembali. Bapak harap dengan seringnya kita menyanyikan ini, kita semua hafal lagu ini. Karena seorang muslim, anak yang soleh harus hafal 25 Nabi Rasul Pilihan. Nyanyikan bersama-sama ya. 25 Nabi Rasul Pilihan yang tercantum dalam Al-Quran, jadi contoh serta teladan bagi kehidupan seluruh insan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, sekarang masuk ke poin B, keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Coba lihat gambar, itu adalah gambar bayangkan pada saat itu Nabi Ilyas sedang menasihati kaumnya yang sedang asyik dalam bermaksiat, asyik menyembah berhala. Apa yang terjadi? Kaumnya banyak yang mengingkari apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas alaihi salam.
mereka mengolok-olok, mereka menghina Nabi Ilyas, dan mereka tidak mau mengikuti ajaran yang diberikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yang dipimpin oleh raja yang kejam yang bernama Raja Ahab. Mereka pada saat itu, Raja Ahab dan kaum Bani Israel pada saat itu menyekutukan Allah. Tahu apa yang mereka sembah? Mereka menyembah patung. Patung yang mereka buat sendiri dari bahan yang ada pada saat itu. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari tanah, ada yang terbuat dari kayu, macam-macam. Yang penting berhala itu disembah oleh mereka. Nama berhalanya adalah Baal. Nah, anak sekalian, Nabi Ilyas diutus oleh Allah sebagai Rasul pada saat itu. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Maka agar selamat dari kejaran orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua. Ada yang mengatakan beliau bersembunyi ke dalam gua itu selama 10 tahun. Bisa dibayangkan bukan? Tempat yang gelap, tempat yang sunyi, yang menyeramkan, dingin. Itulah tempat bersembunyi Nabi Ilyas daripada kejaran kafir Quraisy pada saat itu. Oke anak-anak, mau tahu cerita selanjutnya? Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Syaiful. Kita lanjutkan materinya. Nah, setelah itu, setelah Nabi Ilyas menyendiri, beliau lari dari masyarakat, beliau mengasingkan diri ke dalam gua. Akhirnya apa? Karena kedurhakaan kaum Bani Israel pada saat itu, Allah turunkan yang namanya musibah bagi mereka. Apa musibahnya? Kekeringan. Tidak turun hujan beberapa tahun. Akhirnya apa? Tanaman mati karena tidak ada air. Karena air adalah sumber kehidupan. Kemudian ternak mereka juga banyak yang mati, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Akhirnya apa? Kondisi masyarakat pada saat itu luar biasa mengkhawatirkan. Banyak penduduk yang kelaparan karena kekurangan makanan. Nah, pada saat itulah mereka baru sadar bahwasanya seruan yang disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah benar. Mereka salah karena mereka telah menyekutukan Allah. Kemudian selanjutnya setelah mereka sadar, mereka cari Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka minta kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah semoga musibah ini diangkat oleh Allah. Setelah itu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Allah turunkan hujan sehingga hujan tersebut membasahi ladang-ladang mereka, mengisi sumur-sumur mereka sehingga tanaman yang tadinya mati menjadi subur kembali. Sumur yang asalnya kering menjadi ada airnya sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman pada saat itu. Namun setelah tanaman yang subur, kemudian ternak yang kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih dahsyat, lebih berat dari sebelumnya, yaitu musibah gempa bumi yang sangat dahsyat. Bayangkan anak-anak Bapak, gempa bumi, tanah bergetar, pohon tumbang, tiang listrik tumbang, rumah hancur, roboh, kemudian lagi gunung berapi, meletus. Tentunya pada saat itu luar biasa ketakutan yang ada pada masyarakat. Nah, sehingga apa? Banyak mereka yang mati karena musibah tersebut. Nabi Ilyas alaihissalam dan kaumnya yang beriman kepada Allah selamat dari musibah tersebut. Kenapa? Karena mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri yang penuh dengan kemurkaan Allah tersebut.
Baiklah anak-anak. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kita tarik kesimpulan. Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang senantiasa memiliki sifat sabar. Menghadapi umatnya yang durhaka kepada Allah, tak pernah berhenti mengajak mereka kepada kebaikan. Kemudian Nabi Ilyas juga selalu berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan umatnya, yaitu umat Bani Israel. Dan yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka kepada Allah, Allah pasti akan menurunkan malapetaka atau musibah. Jadi anak-anak soleh dan soleh yang ada di rumah, dari pelajaran ini dapat kita ambil manfaat dan hikmah. Yang pertama, kita harus senantiasa bersifat sabar. Bagaimanapun keadaannya, belajar sabar. Mulut jangan bicara yang kasar, hati tetap redha atas takdir Allah. Yang kedua, selalu berdoa. Doakan teman-teman yang jahat kepada kita. Doakan orang tua, doakan guru-guru, semua orang yang ada di sekitar kita, doakan untuk kebaikan. Dan yang ketiga, jangan suka berbuat maksiat, karena Allah tidak suka akan anak yang berbuat maksiat. Yang terakhir, kembali Bapak kasih tugas untuk kalian. Silahkan cari di internet atau di buku literatur lain cerita tentang Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian kumpulkan kepada guru agama kalian di sekolah masing-masing. Kembali kita berdoa, meminta kepada Allah semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-harinya. Tengadahkan tangannya, kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga membawa berkah dan membawa manfaat kebaikan bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Salah khilaf dari Bapak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.